Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam kenal para viewers. Akhirnya setelah 3 konten video saya up, saya memberanikan diri sekarang untuk memunculkan wajah saya di dalam konten ini atau video ini. Kenapa sih saya mau memunculkan wajah saya di sini? Ya untuk konten juga, tapi untuk sharing juga pengalaman atau sharing cerita ya. Karena kontennya itu berhubungan dengan wajah, jadi saya memberanikan diri untuk memunculkan wajah saya yang seperti ini. Memang tidak mulus seperti beauty vlogger ya, karena saya juga memang bukan beauty vlogger. Ya mungkin nanti kedepannya YouTube channel saya ini akan berisi apapun itu atau sesuatu yang random. Entah itu nanti skincarean atau mungkin review produk atau masak-masak atau DIY atau apapun itu kedepannya ya. Jadi saya tidak melabeli diri saya sebagai beauty vlogger ya, karena memang saya tahu saya nggak beauty, tapi saya cantik. Oke, mohon maaf sedikit narsis. Karena kalau kita memuji diri kita sendiri, berarti ada energi positif yang dihasilkan. Jadi membuat kita merasa lebih senang, lebih dihargai, dan pastinya lebih percaya diri kan. Oke, yang akan saya sharing adalah mengenai wajah, ya wajah saya yang penuh sekali, bukan penuh ya, ada bekas jerawat, ada yang jerawat mau timbul, ada tekstur wajah yang kurang rata, ada warna wajah yang kurang rata. Sebelum saya mau mencoba, kalau ini sekarang saya bukan review ya, tapi saya mau mencoba produk ini. Nanti kemungkinan setiap harinya akan saya update perjalanan saya menggunakan produk ini. Sebelum ke produknya, saya mau cerita dulu ya. Semua perempuan pasti ada masalah di wajah ya. Kalau yang nggak ada masalah di wajahnya itu, wah itu dia diberkati banget sama Allah Subhanahu Wa Taala ya, memiliki wajah yang bagus, yang tanpa masalah. Dan yang namanya perempuan pasti banyak perawatannya atau yang dipakai di muka atau di wajah yang dinamakan skincare. Sebelum saya kenal skincarean atau skincare, saya itu menganggap apapun yang diletakkan di muka atau dipakai di wajah itu adalah kosmetik. Mau itu sunblock, mau itu moisturizer, mau itu serum, saya nyebutnya itu kosmetik. Ya, memang zaman dulu ya kan nggak tahu itu kosmetik atau skincare. Ternyata kosmetik dan skincare itu berbeda. Oke, saya kenal skincare itu dari tahun 2009 ya. Dari 2009 pas saya masih menjadi seorang mahasiswa. Sebelumnya, sewaktu saya masih sekolah, saya itu tidak tahu skincare atau kosmetik ya. Yang saya gunakan cuma body lotion dan bedak tabur atau bedak bayi malahan. Dan memang saya itu tadinya sewaktu remaja tidak berjerawat. Tapi yang saya alami adalah wajah saya yang terkesan kusam. Nggak seger aja gitu dilihatnya gitu, kusam, kucel, kumel, apalah itu. Terus agak kulitnya memang, kulit saya itu sawo matang atau kuning langsat gitu ya. Jadi bukan tipe yang kulitnya putih, cerah, pink-pink gitu, merona, enggak seperti itu. Tapi ya sebagai anak remaja, anak perempuan remaja, anak gadis, pengen ya seperti teman-temannya yang memiliki kulitnya yang cerah, merona gitu. Jadi saya memberanikan diri untuk mencoba. Pertama-tama sih saya mencoba yang ada dijual-jual di minimarket ya, seperti Garnier, Olay, kemudian Pond's, dan masih banyak lagi. Tapi memang hasilnya itu agak lama ya, karena saya itu orang yang tidak telaten untuk memakai itu semua dan juga nggak ngerti cara pakainya. Oh kalau yang ini tuh harusnya cuma malam aja. Oh kalau ini pakainya tuh harusnya eh, tidak boleh di siang hari atau ini tidak boleh di malam hari malahan. Jadi saya pakainya on and off seperti itu. Kemudian saya melihat teman saya yang tiba-tiba itu wajahnya berangsur-angsur cerah dan pink merona gitu. Pasti kan kalau cewek-cewek itu sering sharing atau nanya, pakai apa sih lo? Kok jadi kayak gitu, muka lo bersih banget atau putih banget atau cerah banget? Pengen deh, pasti pengen kan kalian seperti itu. Ya, saya juga seperti itu, ingin seperti dia gitu kan, melihat dia seperti ini, oh iya, boleh deh, saya mau coba juga seperti kamu.
Tapi yang namanya mahasiswa, uang jajannya pas-pasan gitu kan. Ya memang saya nggak ngekos, saya pulang balik pergi rumah kemudian kampus. Tapi yang namanya masih anak kuliah, uang jajannya seapa sih gitu kan. Kalau mau apapun juga pada saat itu kita harus kumpulin sedikit demi sedikit dari uang jajan kita untuk membeli sesuatu yang kita inginkan. Apalagi kalau misalnya cewek itu kan pasti banyak kebutuhannya ya. Jadi jadi saya mencoba uh, sebuah produk. Ini sebenarnya bukan produk yang dijual sembarangan ya, karena teman saya itu ternyata dia pergi ke klinik kecantikan atau ke dokter kulit lah gitu ya. Kemudian karena saya tahu masalah wajahnya dia itu sebelumnya seperti apa, ya kulitnya kusem gitu kan, nggak cerah dan sebagainya, sama seperti saya, dan juga nggak jerawatan dianya. Jadi saya memberanikan diri, ya udah deh, kalau kamu ke dokter gitu nanti minta krimnya, boleh deh, saya juga dibelikan atau dipesankan. Ya, memang sih hasilnya itu cuma dipakai kira-kira seminggu atau 2 minggu, itu udah terlihat hasilnya, wajah saya menjadi lebih cerah dari sebelumnya. Dan juga jadi lebih putih ya. Alhamdulillahnya sih saya tidak terlalu beda putihnya muka atau wajah dengan leher atau dengan tangan ya, hampir sama. Tapi ada efek sampingnya ternyata. Efek sampingnya adalah jerawat mulai muncul di wajah saya. Tapi memang jerawatnya tidak terlalu banyak, paling cuma ada satu atau dua gitu. Tapi yang paling susah atau yang paling sulit adalah jerawatnya selalu timbul di sekitar sini. Entah di sini, entah di atas hidung, di atas mulut, kemudian di hidung, pokoknya di daerah sini selalu. Alhamdulillah kalau di kening itu nggak ada, selalu di sini. Akhirnya saya putuskan untuk berhenti menggunakan krim itu. Dan yang bisa kalian tebak apa hasilnya setelah berhenti dari krim itu? Wajah saya kembali lagi kusam. Dan setelah itu saya minta pendapat dari orang-orang atau ya kiranya googling gitu kan. Apa sih yang bisa menyembuhkan jerawat atau menghilangkan jerawat yang ampuh gitu kan. Kemudian teman saya menyarankan untuk minum vitamin E. Nah, alhamdulillah setelah saya minum vitamin E itu memang sih harganya itu ya di atas 200.000 ya, saya bisa bilang agak pricey ya, agak mahal untuk saya. Walaupun begitu, karena saya ingin keluar dari zona si jerawat itu, jadi saya belilah dan konsumsi. Dan memang ada hasilnya setelah minum sebulan, tapi kemudian saya tidak maintain lagi dengan vitamin itu atau vitamin E lagi. Karena harganya yang pricey ya, karena masih kuliah ya kan. Dan juga saya juga takut mempengaruhi hormon saya karena terlalu banyak mengkonsumsi obat ya yang diminum. Dan kemudian saya beralih ke herbal. Kalau kalian tahu kombucha, sejenis jamur yang kalau diperam dengan menggunakan eh, teh teh manis ya, diperam di teh manis, kemudian lama-kelamaan dia akan menghasilkan alkohol, fermentasi dari si jamur kombucha itu. Saya minum itu ada hasilnya juga, alhamdulillah, karena sepertinya di situ mengandung vitamin C juga ya. Tapi saya mempertanyakan itu kombucha ada kadar alkoholnya ya, sesuatu yang difermentasi itu pasti ada kadar alkoholnya. Karena saya tidak tahu itu kadar alkoholnya berapa, karena makin lama diperam, makin alkoholnya makin tinggi. Jadi usahakan kalau kalian punya starter pack kombucha atau jamur kombucha, kalian peramnya hanya sebatas seminggu saja. Karena kalau misalnya lebih dari itu, kadar alkoholnya akan meningkat. Dan juga untuk kehalalannya, saya juga tidak tahu ya. Dan akhirnya saya berhenti minum kombucha. Tapi memang ada hasilnya ya. Kulitnya nggak masalah, untuk nggak menggunakan skincare juga nggak masalah. Alhamdulillah, tapi tetap memang masalah saya adalah tekstur yang di sini. Sepertinya nih mau jadi jerawat, tapi nggak jadi gitu, terpendam di dalam sini. Dan setelah itu, karena saya berhenti minum kombucha, karena saya takut akan dia itu
mengandung alkohol dan itu haram, jadi saya beralih, oh kayaknya minum vitamin C aja deh. Ya jadi walaupun tidak menggunakan kombucha lagi, saya mencoba untuk mencari alternatif yang lain. Dan saya uh, minum vitamin C, karena vitamin C itu bukan cuma buat kulit juga, buat mencerahkan, tapi untuk stamina kita ya, menjaga stamina kita sebagai uh, pelindung kita untuk imunitas kita gitu kan. Alhamdulillahnya cocok untuk vitamin C. Tapi yang namanya manusia atau namanya saya gitu kan, saya khususnya kayak kadang-kadang tuh bosan gitu kan, ada rasa bosan untuk minum obat atau minum vitamin, ya kadang-kadang skip ya kan. Uh, Malah sama sekali nggak minum itu atau konsumsi itu. Dan juga waktu itu saya pindah tempat bekerja gitu kan. Oh ya, ini saya ceritanya setelah saya lulus kuliah, saya bekerja, kemudian saya pindah kerja ya. Pindah kerja dan kemudian karena mungkin stres yang berlebihan gitu kan, saya kemudian jerawatan kembali. Jerawatan dan juga kusam. Sampai uh, sampai rekan kerja saya tuh kasihan melihat saya. Sampai-sampai pada saat itu saya juga menghindari beberapa makanan yang bisa memicu jerawat. Ya, tapi memang ada hasilnya, tetapi tidak seinstan yang saya inginkan gitu kan. Berangsur-angsur pulih. Kemudian pada saat itu saya mencoba memberanikan diri untuk mengkonsumsi vitamin E lagi. Tapi vitamin E-nya tidak yang vitamin E yang pernah saya gunakan atau pernah saya konsumsi yang pricey itu ya, yang mahal, yang di atas 200 ribuan. Saya mencoba yang istilahnya harganya medium ya, tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah juga. Dan itu memang sebelumnya pernah saya coba juga dan itu cocok di saya. Tapi pada saat saya membelinya di apotik, SPG atau mbak apotiknya bilang seperti ini, Mbak, coba aja yang ini Mbak, vitamin E-nya lagi promo atau lagi diskon juga nih dia, kemudian dia itu IU-nya lebih tinggi daripada yang ini gitu kan. Nah, dari situlah si panen jerawat terjadi. Ternyata saya tidak cocok dengan vitamin E tersebut. Vitamin E yang mengklaim IU-nya lebih tinggi dari produk vitamin E yang lainnya. Dan itu parah sekali, saya jerawatan biasanya kan cuma di daerah sini saja, tapi ini jerawatan sampai ke sini-sini, ke area sini, padahal kan ini tertutup ya, tapi di sini banyak banget. Di sini itu, oh ya, itu kejadiannya di tahun 2016 akhir. Ya. Nah, setelah kejadian itu, saya berusaha untuk menghilangkan jerawat itu, karena bukan cuma malu atau insecure ya, tapi itu sakit sekali. Wajahnya jadi sakit gitu kan, mau pegang ini sakit, pegang itu sakit, jadi bawaannya tuh pengennya marah-marah aja. Saya mencoba berbagai cara ya yang saya bisa, tuh homemade, DIY, menghilangkan jerawat dengan ini, dengan itu. Kemudian saya lihat YouTube ya kan, pakai ini, pakai itu. Terus ada beauty vlogger yang menginfluence saya juga untuk menggunakan ini, skincare itu. Dan akhirnya saya menemukan yang namanya 10 step Korean skincare ya kan. 10 step Korean skincare saya ikuti, ada hasilnya tapi lama ya, karena saya pengen hasil yang cepat gitu, udah nggak tahan sama si jerawat itu yang meradang di sini. Saya menggunakan produk saya lihatnya dari Instagram, tapi alhamdulillah dia itu terpercaya sekali. Kita walaupun dia jauh kliniknya di Bandung sana, kemudian saya pakai itu, konsultasi juga melalui WhatsApp, kemudian saya foto wajah saya yang berjerawat, terus saya konsultasi gimana, kemudian mereka menganjurkan pakai ini, pakai itu, dan pakai ini gitu kan. Ada face washnya, kemudian total jerawatnya, kemudian ada apa ya, satu lagi saya lupa deh, ada serumnya kalau nggak salah ya. Jadi saya menggunakan 3 itu. Ya memang lumayan pricey sih, tapi alhamdulillah untuk masalah jerawat saya yang di sini atau beruntusan itu hilang. Hilang alhamdulillah ya menggunakan itu. Tapi ya karena itu, saya itu kan memang orangnya, udah kalau sudah ada hasilnya saya mau berhenti aja deh menggunakan itu, kemudian coba dengan yang lainnya.
Maksudnya yang gampang diraih gitu kan, bisa ada di minimarket atau di apotik atau di tempat kosmetik atau beauty care gitu kan. Ya, saat ini sih saya agak nyesel juga berhenti menggunakan itu karena ada hasilnya juga kan, kemudian kulit juga jadi lebih kenyal, lebih mulus gitu. Ya, sekarang sih saya mau mencoba sebuah produk untuk fokusnya adalah kalau sekarang saya eh, nggak terlalu jerawatan ya, tapi cuma ada bekas jerawat saja di sini. Nah, ini kemarin baru dia pecah sendiri gitu kan. Nah, sama yang ini nih, saya mau fokus sama yang ini. Oke. Nah, sekarang saya mau menggunakan eh, Tamanu Oil. Tamanu Oil. Ini sih? Tamanu. Tamanu Oil dari Mocha Skin. Tamanu Oil dari Mocha Skin. Waktu itu saya beli online ya. Saya lihat di IG-nya, kemudian ternyata dijual juga online melalui Shopee. Oke. Saya udah coba 2 hari ya. Nah, ini jerawatnya udah, yang di sini tadinya jerawat, dia mengempes sendiri. Jadi hitam-hitam gitu jadinya. Nah, ini pertama kalinya saya pakai oil ya, pakai oil untuk di wajah. Karena wajah saya kan udah oily banget, oily, ya berminyak. Nah, ini oil juga nih. Kok oil sama oil gitu? Tadinya saya uh, pikir wajah berminyak masa ditaruhin minyak lagi, bukannya nanti tambah berminyak ya. Tapi ini Tamanu Oilnya itu mengklaim katanya untuk membantu keremajaan kulit, merawat struktur kulit, merawat kulit yang berjerawat. Nah, kalau saya kan ada bertekstur gitu kan ya, kurang kurang bagus lah di sini nih di dagu saya. Kemudian juga saya itu berjerawat, walaupun sekarang jerawatnya nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu wah seperti yang dulu itu, yang saya sampai insecure, sampai stres menghadapi si jerawat itu. Sekarang saya mau coba. Memang sih Tamanu Oilnya kalau kalian cium itu kurang enak baunya. Baunya kalau kalian zaman dulu pernah main belalang. Nah, kalau saya itu anak sawah dulu ya, mainnya di kebun-kebun gitu. Kalau nangkap belalang, kalau belalangnya saya jahat banget ya. Belalangnya supaya nggak lompat-lompat gitu kan, dicabut itunya ya, si kakinya yang buat lompat itu. Nah, itu baunya seperti belalang atau bau rumput gitu ya. Oke, saya coba di sini ya, karena tadi saya udah pakai ini, udah pakai sunblock. Nggak apa-apa ya, saya pakai dulu ke tangan. Agak susah ya. Oke, oke. Nah, pakainya di tempat yang kalian mau fokusin aja, jangan jangan seluruhnya kalian pakai ya, jangan seluruhnya ke muka. Jadi yang fokus aja untuk di bekas jerawat atau di jerawat. Atau kalau kalian mau ini di cuping-cuping hidung gitu ya. Ya mungkin kalian lihat di saya ini, saya punya garis di sini ya. Garis seperti orang sudah tua. Seperti nenek-nenek. Itu bukannya karena usia ya, tapi memang udah bawaan saya dari kecil seperti itu. Dari masih kecil saya memiliki garis seperti ini. Dan sekarang juga karena udah berumur juga, jadi garisnya makin kelihatan. Oke, nah pakai juga sedikit di bawah mata ya. Oke. Nah, ini saya udah 2 hari menggunakan si Taman Oil. Saya gunakannya di malam hari. Kemudian kalau di pagi hari atau di siang hari itu saya jarang gunakan ini karena saya beraktivitas di pagi hari ya. Kalau di malam hari kan langsung setelah kita bersih-bersih muka atau wajah, kita skincarean, kemudian kita pakai ini. Oh ya, untuk tahap skincare-nya setelah pakai cleansing atau micellar water, kalian cuci muka pakai facial wash, kemudian kalian pakai essence kalau kalian punya essence, terus bisa langsung pakai ini. Atau kalau kalau udah kalau punya serum, setelah essence kalian pakai serum, kemudian baru pakai ini gitu ya. Oke, sekian try on dari saya atau mencoba sebuah produk Tamanu Oil dari Mocha Skin. Semoga nanti saya update wajah saya sudah berangsur-angsur baik.
See ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.